Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi filsafat klasik, periodisasi Prasokrates dan masa Sokrates. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Nurul Hidayah selaku pembaca materi pertama, dan kemudian adapun pembaca materi kedua, Adimi Syarofah. Untuk yang pertama, filsafat klasik masa Prasokrates. Filsafat Prasokrates adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan atas dongeng atau mite yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu dan mencari jawaban sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya. Ciri-ciri filsafat Prasokrates ini adalah rasional metafisik, di mana pemikiran diikuti dengan kepercayaan kepada hal-hal gaib, seperti memberikan sesajian kepada dewa matahari. Masyarakat pun berpikir bahwa bumi yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah ini ada yang menciptakannya, tetapi mereka belum tahu siapa yang menciptakannya. Jadi masyarakat beranggapan bahwa yang memberi kesuburan adalah pohon besar. Filsafat Prasokrates mencapai puncaknya pada orang-orang sofis. Untuk melihat rasionalisme sofis, perlu dipahami terlebih dahulu latar belakangnya, yang terletak pada pemikiran filsafat yang ada pada sebelumnya. Adapun tokoh filsuf Prasokrates diantaranya Thales, Anaximander, Heraklitus, Parmenides, Zeno, Gorgias, Demokritos, dan Empedokles. Tokoh yang pertama yaitu Thales. Thales adalah seorang saudagar yang banyak berlayar ke negeri Mesir dan merupakan tokoh filsuf yang mencari arge atau asas atau prinsip dalam semesta. Menurut Thales ini, prinsip adalah air, di mana semua yang ada di bumi berasal dari air. Baginya, air adalah sebab yang pertama dari segala yang ada dan yang jadi, tetapi juga akhir dari segala yang ada dan yang jadi. Tokoh yang kedua, Anaximander. Anaximander adalah salah satu murid dari Thales yang lebih muda 15 tahun darinya dan merupakan seorang ahli astronomi dan ilmu bumi. Menurut Anaximander, prinsip dasar alam memang satu, akan tetapi prinsip dasar tersebut bukanlah dari jenis alam seperti air sebagaimana yang dikatakan oleh Thales. Menurutnya, prinsip dasar alam adalah apiron, yakni haruslah dari jenis yang tak terhitung dan tak terbatas. Tokoh yang ketiga yaitu Heraklitus. Menurut Heraklitus, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, dan yang panas berubah menjadi dingin. Selalu bergerak dan berubah, dan menghasilkan perlawanan-perlawanan. Yang keempat, ada Parmenides. Parmenides adalah salah seorang tokoh relativisme yang penting. Lahir pada tahun 450 sebelum Masehi, dikatakan sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat. Ia menyatakan bahwa pengetahuan itu ada dua macam, yakni pengetahuan sebenarnya dan pengetahuan semu. Oleh karena itu, yang dinamakan realitas itu tetap ada dan tidak berubah serta bergerak. Tokoh kelima yaitu Zeno. Zeno terkenal karena ketangkasan perkataan dan ketajaman pemikirannya, merupakan penemu dialektika, dan mengemukakan hipotesis, yaitu salah satu anggapan yang dianut perlawanan-perlawanan Parmenides, yang kemudian menurut Zeno, ia menunjukkan bahwa adanya ruang kosong, pluralitas, dan gerak sama-sama mustahil. Kemudian yang keenam ada Gorgias. Pemikiran dari Gorgias
Yang pertama, mencari keterangan asal-usul yang ada. Yang kedua, bagaimana peran manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehendak berpikir. Kemudian norma yang sifatnya umum tidak ada. Dan menyatakan bahwa kebenaran tidak dapat diketahui. Tokoh yang ketujuh adalah Demokritos. Demokritos ini merupakan seorang filsuf yang lahir di kota Abdera di pesisir Thrace di Yunani Utara. Demokritos dikenal sebagai seorang sarjana yang menguasai banyak bidang dan sudah mewariskan 70 karangan dari berbagai karyanya, seperti kosmologi, matematika, astronomi, logika, etika, teknik, puisi, musik, maupun yang lainnya. Pemikiran Demokritos mengenai suatu realitas ini bukanlah satu, tetapi terdiri dari banyak unsur dan jumlahnya tak terhitung, di mana unsur tersebut merupakan bagian materi yang sangat kecil, sehingga indera kita tidak mampu mengamati dan tidak dapat dibagi lagi. Tokoh yang ke-8 adalah Empedokles. Hasil karya yang dituangkan dalam bentuk syair yaitu tentang alam dan tentang penyucian. Empedokles menentang pendapat Parmenides bahwa kesaksian indera adalah palsu. Indera memang menunjukkan hal yang jamak, yang berubah, akan tetapi bentuk kenyataan yang bermacam-macam disebabkan karena penggabungan dan pemisahan keempat anasir yang menyusun segala kenyataan. Keempat anasir itu ada air, udara, api, dan tanah. B. Periodisasi masa Sokrates. Dalam menyampaikan pemikirannya, Sokrates menggunakan metode tanya-jawab yang kemudian dibulatkan dengan pengertian dan menggunakan metode induktif serta definisi. Tokoh filsuf masa Sokrates. Yang pertama yaitu Sokrates, kedua Plato, ketiga Aristoteles. Pendapat para tokoh. Yang pertama menurut Sokrates. Menurutnya yaitu mencari kebenaran berlaku untuk selama-lamanya, dan semua manusia itu pada dasarnya baik, yang memiliki tujuan hidup dan memiliki kebaikan sifat dan budinya. Yang kedua Plato. Menurut pendapatnya, kebenaran bukan dibuat dengan dialog induktif, melainkan ada dalam idea. Dan yang ketiga yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dihasilkan melalui dua cara, yaitu induktif dan deduktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.